Perintahkan untuk baptis ya. Yohanes 4 ayat 2, Bang. Jelas dulu. Bang, Yohanes 4 ayat 2 baca. Yohanes 4. Meskipun Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang membaptis tentu juga ada. Iya. Juga. Yesus nggak pernah baptis kan? Logikanya gini ya. Jalan tol dibangun oleh Jokowi. Apakah Jokowi pernah bangun jalan tol? Enggak. Tapi itu program dia. Makanya disebut dikatakan sebagai Jokowi membangun jalan. Padahal bukan Jokowi membangun. Demikian juga. Memang Yesus tidak menyuruh, Yesus tidak membaptis, tetapi murid-muridnya membaptis pasti atas perintah Yesus. Tidak mungkin tidak. Dan perintah ini dilanjutkan di dalam amanat agung. Sekarang saya ulang lagi. Jokowi tidak pernah bangun bandara, tidak pernah bangun tol. Sekarang selama 5 tahun Jokowi bangun bandara. Berarti kan orang itu kan nggak kuat, bukan Jokowi. Dalilnya kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Kan gitu. Nah sekarang Yesus ini pernah membaptis tidak? Tidak pernah. Kalian harus hidup sama seperti Yesus. Jangan pernah membaptis karena Yesus tidak pernah membaptis, kan gitu. Ya kan? Benar nggak? Sama seperti hidup sama seperti Yesus. Yesus dibaptis, berarti orang kita harus dibaptis ya. Nah, maka Yesus disunat, kenapa nggak sunat? Sabar dulu Bang Suki. Kalau diskusi itu jangan ketawa-ketawa Bang. Yesus dibaptis dan dia perintahkan untuk pengikutnya dibaptis. Sedangkan saya sudah bilang bahwa sunat itu untuk orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Pengikut yang di luar non Yahudi tidak disunat. Salah ente. Sekarang begini. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, siapa orang Roma yang menjadi pengikutnya? Tidak ada. Tak ada. Pengikutnya orang-orang Yahudi. 12 murid Tuhan Yesus, 70 murid Tuhan Yesus. Mana ada? Tidak ada. Ada orang Roma. Tidak ada murid Yesus orang Roma. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Perintah untuk memenangkan orang Romawi, orang-orang non-Yahudi dan lain itu perintah itu diberikan juga pada Yesus kepada para murid. Makanya Paulus dipanggil untuk kepada non-Yahudi. Oke, kalau begitu begini. Saudara Darius. Kalau begitu, tolong tunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Iya. Paulus adalah Paulus ada sebelumnya ada Saulus ada nama Ibrani, Paulus ada nama Romawi. Saya tanya siapa Paulus menurut Yesus? Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus menurut Yesus, tetapi dalam perjalanan Yesus hanya memanggil Saulus. Mengapa engkau menganiaya? Itu menurut Lukas, yang saya tanya menurut Yesus. Lalu Lukas menuliskan apa yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, abang justru itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Lukas, tidak bisa dikatakan itu bukan, tidak bisa begitu Bang. Nah sekarang begini, kalau ada seseorang yang menulis sesuatu tentang Anda dan berkata bahwa saudara Darius berkata, sementara orang itu tidak pernah bertemu dengan Anda, apakah saya bisa percaya kepada orang tersebut? Lukas menuliskan atas dia kumpul-kumpul data-data menurut di dalam catatan. Lukas itu sabar dulu Bang. Lukas itu pengikut Paulus yang pertama, dia dokter Paulus. Dan yang kedua, Lukas sendiri bersaksi bahwa dia telah menyelidiki. Otomatis berarti dia bertanya kepada Paulus, bertanya kepada para murid, orang-orang baru dia Paulus itu kan saksi hidup. Paulus saksi hidup ketika berjumpa dengan Yesus. Di mana Yesus Paulus pernah melihat Yesus di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Aduh, saudara saya ini. Jadi, izin sebentar Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda cuma mau pesan sedikit. Iya, silakan. Itu kan Bang Darius Boli itu kan sering debat sama Mas Nandar. Kasianlah jangan terlalu di bal-bali gitu loh. Oh, saya nggak merasa dibantai. Bang Nandar Saya itu. nggak pernah merasa dibantai itu. Abang salah, Bang. Sekarang begini, Bung. Makasih Bang Roni. Sekarang begini. Siapa Paulus menurut Yesus? Dan itu perkataan saya sederhana kan? Oke, Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus di dalam Alkitab, tetapi di dalam kisah pada saya masih jelasin, Bang. Di dalam kisah para Rasul 9 dijelaskan bahwa Paulus dalam perjalanan menuju Damsik. Di situ Yesus berjumpa dengan Paulus dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di dalam Itu kata kisah siapa? 9, kisah 9 ayat 5, ayat 4. Itu kata siapa, Bang? Ya, yang saya percaya ini kata Yesus, itu perkata Yesus kepada Paulus. Iya, menurut siapa pemberitaan itu terjadi bahwa Paulus Menurut Lukas, tentu Lukas tidak menjelaskan. Lukas tidak mungkin saya Menurut- mengarang, Bang. menurut Lukas, boleh enggak Anda menunjukkan kepada saya menurut Filipus, ada enggak? Karena tidak ada Injil Filipus. Bukan Injil Filipus, menurut Filipus ada enggak cerita itu? Kita teks di sini kita bicara Paulus, bukan bicara Filipus, Bang. Ini kan abang Bukan. menanyakan Anda kan menjawab apakah- tadi. Anda menjawab itu menurut Lukas. Lukas ini tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Sementara Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus ini memberitakan Injil Yesus, kan gitu. Nah, sekarang Filipus pernah dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku, kan gitu. Ketika kemudian Filipus dipanggil ikutlah denganku, lalu Filipus kemudian memberitakan tentang Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di Galilea. Sekarang permasalahannya adalah cerita Paulus mendengarkan suara dari langit, suaranya Yesus. Ada enggak Filipus ceritakan hal yang itu? Karena di kisah di Injil Sinoptika Paulus kan belum bertobat, Bang. Tidak mungkin dicatat di sana. Loh, Lukas menuliskan Yesus datang berfirman kepada Paulus. Filipus ada nggak ceritakan hal itu? Tidak ada dalam Tidak ada. Terus Lukas ini dari mana dapatkan informasi kayak begitu? Kenapa saya akui ini Paulus? Karena Paulus ini diakui juga oleh Rasul Petrus. Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Saya tanya kepada saudara, yang menemani kemudian Yesus dan yang dipanggil kemudian oleh Yesus adalah Filipus. Lukas tidak. Nah, Anda mengatakan cerita Yesus datang kepada Paulus itu ditulis oleh Lukas. Kalau ada cerita dihasilkan dari penyelidikan seorang Lukas yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi kenapa kemudian orang yang kesehariannya bersama dengan Yesus justru tidak menceritakan oknum Paulus yang menuliskan 14 buku yang menjadikan orang-orang barat menjadi Kristen? Saya yakin sumber utama penulisan Bang Darius bisa minta bantu tuh sama kebenaran itu. Silakan berbagi. Kebenaran belum kedengaran suaranya juga. Ya kan yang dipanggil Filipus ikutlah denganku. Yohanes 1 jelas itu. Nah sekarang untuk mengetahui aspek apapun yang terkait dengan Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus di Kisah Para Rasul nomor 8. Lagi-lagi Lukas menyatakan itu sebagai hasil penyelidikan. Nah permasalahannya sekarang Paulus menuliskan 14 buku, di mana buku inilah yang kemudian menjadikan pondasi kekristenan. Permasalahannya, penulis 14 buku ini tidak pernah diceritakan oleh oknum yang bersama dengan Yesus. Yesus bercerita tentang Paulus tidak pernah. Nah, Filipus bercerita tentang Paulus bertemu Yesus itu juga tidak pernah. Lalu Lukas menerima informasi sebagai asisten pribadinya Paulus ini dari mana? Oke, baik Bang Juma. Saya jawab dulu, Bang. Yang saya yakin bahwa ini kan pengalaman Paulus. Otomatis Lukas ini mendapat informasi dari Paulus, dan Paulus ini
saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kenapa benar? Karena Petrus sendiri pun mengakui siapa Paulus. Saya baca dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 saya baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisannya. Nah, intinya di sini apa? Saya yakin bahwa kesaksian Paulus ini benar karena Petrus pun mengakui tentang Paulus. Karena Petrus ini adalah murid paling dekat dengan Yesus. Di mana Petrus menulis di mana? Petrus menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Di situ Petrus mengakui tentang Paulus, surat-suratnya yang dibuat Paulus, tentang siapa Paulus. Jadi saya yakin bahwa Lukas pun pasti mendapat informasi ini dari Paulus karena Paulus yang mengalami, dan saya yakin bahwa ini benar. Gini Bung, Petrus itu mendapatkan mandat, kemudian mendapatkan mandat dari Yesus agar jangan ke bangsa lain. Nah, sedangkan kitab Petrus, kalau kita melihat dari isinya, itu adalah surat-surat yang kemudian dikhususkan kepada orang-orang non-Yahudi. Mana dalilnya kemudian bahwa Yesus memerintahkan Petrus untuk menulis surat kepada non-Yahudi? Sementara Yesus berkata kepada Petrus, janganlah engkau ke bangsa lain. Nah, sedangkan kemudian dalam kitabnya Petrus, atau Petrus misalnya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, mana ada yang kayak gini-gini? Di mana dalilnya kemudian Yesus memerintahkan muridnya Petrus untuk non-Yahudi, sementara Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Itu satu hal yang perlu saudara pahami. Jadi ketika ada Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, ini bukan tulisan murid Yesus. Ini hanya diambil nama Petrus aja supaya dianggap ini adalah catatan murid Yesus. Anda coba lihat di dalam pengakuan Paulus sendiri. Apa perkataan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8? Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Kalau begitu, kenapa Petrus menulis surat kepada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Batinia, dan seterusnya? Untuk siapa dia nulis surat ke sana? Untuk siapa? Sementara dia diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ini membuktikan bahwa kitab Petrus ini bukan catatan dari murid Yesus. Begitu Bung. Cuman kebetulan namanya Petrus, sama seperti Santo Petrus yang ada di Roma sana, di Vatikan. Bagaimana mungkin Petrus murid Yesus jadi santo di sana? Sedangkan Galatia 2 menjelaskan Petrus diutus menjadi rasul untuk orang-orang yang bersunat. Nah, kata siapa? Kata Paulus. Berarti Petrus tidak mungkin menjadi santo di Romawi. Gitu Bang. Cuman kebetulan namanya diambil Petrus supaya dianggap bahwa itu adalah murid dari orang-orang yang mengajarkan kitab Taurat. Begitu Bung. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8 tuh. Kira-kira sampai enggak Petrus ke Romawi menjadi santo di sana? Coba. Coba Anda baca. Izin turun gerunda ya, udah malam. Iya. Pak Sugi. Di sini masih pagi Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena dia Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Nah, kira-kira di Vatikan sana itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Ya, saya baca dulu di 1 Petrus ya Bang. Dari Simon Petrus hamba rasul. Di Pontius Pilatus, kita tahu bahwa di zaman waktu orang Yahudi itu juga menyebar ke berbagai macam daerah termasuk Roma. Karena Roma itu kan
Pada waktu itu dia menjajah Israel. Tentu Israel juga ada di Roma juga, dan dia menyampaikan memang Petrus itu lebih khusus kepada orang-orang Yahudi. Tapi apa salahnya kalau Petrus juga menyampaikan surat kepada orang non Yahudi? Apa salahnya di mana? Ya salah, berarti dia murid durhaka. Loh, Yesus berpesan kepada dia jangan ke bangsa lain. Kok dia justru ke bangsa Roma? Oh, gimana sih abang ini? Berarti Petrus adalah murid durhaka dia. Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Itu konteksnya. Bukan pada saat pengutusan waktu bukan pada saat waktu amanat agung, itu waktu kontradiksi, Bung, ketika Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain tapi pergilah kepada domba yang umat yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kemudian ketika Yesus terangkat ke langit, muncul tiba-tiba ada perintah ke bangsa lain, kontradiksi dia. Makanya saya tanya, mana Paulus diajarkan oleh Yesus di mana? Yesus pernah nggak bercerita tentang Paulus? Kalau pernah, berarti yang lebih dulu menceritakan ini adalah muridnya. Siapa murid yang terdekatnya? Filipus kemudian. Iya kan? Nah, mana ajaran Filipus tentang Paulus bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Karena konteks penulisan Lukas ini hanya berbicara kepada bagaimana proses pertobatan Paulus. Dia tidak menyinggung Lukas, Markus atau apa segala macam. Sehingga Paulus ini menceritakan bagaimana pengalaman spiritualnya. Mungkin teman-teman Muslim, kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Memang Yesus waktu di dunia itu tidak, Alkitab juga tidak mengatakan apakah pernah bertemu Paulus atau tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Tetapi yang jelas, ketika Paulus menuju ke Damsyik, Yesus berjumpa dengan Paulus secara supranatural, dan itu pengalaman Paulus yang mungkin disampaikan kepada Lukas, dan Lukas menulis itu. Kalau saudara teman-teman Muslim mau tidak percaya atau apa, itu kan urusan teman-teman Muslim, bukan berarti kami juga harus ikut-ikut apa yang menjadi iman teman-teman dari Muslim. Oke, baik. Begini, Bung, saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih ya, ketika dia datang kepada Bani Israel, Yesus meminta agar waspada kepada Bani Israel, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, di dalam Matius 23, saya ingin Anda itu jujur. Celakalah kamu, wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saya ingin Anda menjawab satu tokoh dari ahli Taurat, orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan kota Yerusalem, lalu kemudian mengajarkan orang menjadi pengikutnya. Itu siapa, Bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya gini, apakah Paulus pernah memenangkan orang menjadi orang Farisi? Kan tidak pernah Paulus memenangkan orang jadi orang Farisi. Salah Anda. Sekarang begini, Paulus ini pernah nggak memenangkan orang Romawi menjadi pengikutnya? Iya, Paulus memang pernah memenangkan orang Romawi, tetapi Paulus tidak pernah memenangkan orang Romawi menjadi orang Farisi, tidak pernah. Sabar dulu. Memenangkan orang Romawi menjadi pengikut Yesus. Nah, sabar dulu. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dimenangkan untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Bang, kalau contohnya Paulus penyesuaian Paulus ya, enggak dulu Bang, cuma ya. Ketika Paulus itu berada di orang Yahudi, dia memakai Taurat untuk menyatakan siapa Yesus. Tetapi ketika dia ada di orang non Yahudi, dia pakai orang non Yahudi pakai Taurat. Oke. Sekarang permasalahannya adalah memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Oh, dia tidak memenangkan mereka menjadi orang Yahudi, tapi menjadi orang Kristen dong. Lalu yang disebut Kristen di Antioquia pertama kali itu pengikutnya siapa? Kristen adalah pengikut Yesus.
Saya tanya, yang di Antioquia pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ini, pertama kali kemudian pengikutnya disebut Kristen, itu pengikutnya siapa? Bukan pengikut Paulus, Bang, itu orang-orang Kristen. Dengar, Bang, dengar dulu. Yang ke Antioquia Yesus atau Paulus? Memang yang ke Antioquia itu bukan Paulus saja, ada sebelum Paulus kita sudah ada orang Kristen di sana. Yang saya tanya, yang ke Antioquia itu Yesus atau Paulus? Kalau pertanyaan itu saya jawab, maka akan muncul berarti Pauluslah ya pendiri agama Kristen. Iya memang dia. Nah, memang Paulus dan Barnabas gimana? Saudara saya ini. Tidak. Karena Itu Paulus dan Barnabas itu. Gimana? justru Paulus berkata ada orang yang menjadi Kristen sebelum dia di dalam surat Galatia, bahwa ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen sebelum dia ada. Memang ada pengikut Yesus itu, memang sudah ada sebelum Paulus ini kan bukan pengikut. Nah sekarang permasalahannya adalah demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Pada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan hidup di bawah hukum Taurat. Memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Menjadi Kristen dong. Menjadi Kristen. Menjadi Kristen. Nah sekarang pengikut Yesus ini, Bani Israel ke-12 muridnya ini, apakah mereka hidup di bawah hukum Taurat atau bukan di bawah hukum Taurat? Mereka hidup di bawah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Loh. Di mana dalilnya bahwa ke-12 muridnya hidup di bawah hukum Kristus? Di mana? Mereka memang orang Yahudi, tetapi di mana dalilnya bahwa mereka hidup di bawah hukum Kristus? Itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang ikut di bawah hukum Taurat? Di mana Petrus hidup di bawah? Petrus dia disunat, memang dia wajib, dia orang Kristen, dia orang. Nah, berarti mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan begitu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan satu murid Yesus yang masuk ke gereja. Siapa? Abang sendiri ngerti nggak kata gereja itu apa sebenarnya? Larinya ke situ. Gereja tempat ibadahnya saudara menyembah Yesus itu, ada nggak muridnya Yesus yang masuk ke gereja menyembah Yesus? Ada nggak? Dengar dulu Bang Juma, gereja. Ada nggak murid Yesus ibadah hari Minggu? Ada nggak? Gereja adalah kata eks dan kaleo, artinya. Aduh, nggak usah ngajarin saya itu. Gereja itu suatu bangunan tempat orang Kristen menyembah Anak Maria. Itu simpel. Sekarang permasalahannya adalah, ada tidak murid Yesus yang masuk ke dalam gedung menyembah Yesus? Ada nggak? Gereja adalah perkumpulan di mana orang menyembah Yesus. Nah itu dia, ada nggak kemudian murid Yesus melakukan itu? Ada nggak? Saya masih jawab Bang. Namanya perkumpulan di mana orang menyembah Yesus, otomatis orang sudah banyak, ya orang bangun gedung lah. Sekarang yang kutanya muridnya Yesus, bukan Kristen. Sekarang yang kutanya, ada tidak orang-orang yang tidak bersunat masuk ke tempat ibadahnya Yesus? Ada nggak? Para murid, 12 murid, mereka punya cara penginjilan. Mereka masuk di sinagoge hanya untuk menyatakan kebenaran siapa Yesus, ya, siapa Yesus. Dan kemudian ini pengajaran dilanjutkan oleh murid-murid. Jadi memang pada waktu fokus Coba Anda tunjukkan ketika Yesus masih ada di tengah-tengah murid-muridnya, siapa salah satu dari muridnya masuk ke sinagoge mengajar tentang Yesus? Siapa? Paulus salah satu. Lah, sejak kapan Paulus menjadi murid? Dia masuk sinagog menyampaikan kerajaan Allah Bang, yang salah Bang. Maksudnya, terus kenapa dia bertaubat? Dia bertobat, tadinya itu dia adalah pembenci orang Kristen. Pembenci orang Kristen. Mana ada orang Kristen dibenci oleh Paulus? Orang Kristen itu muncul setelah Paulus mengajar. Dia adalah pembunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, yang mengikuti Yesus ini bukan Kristen. Mereka adalah murid, bukan hamba. Itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Kristen dari akar kata adalah Kristus. Nah, Paulus mengaku sebagai Kristus dalam kitab saudara. Galatia 1 bab 11 nomor 1. 11
11 nomor 1. Paulus 11 nomor 1. Ya. Awas hati-hati robek bukunya. Tidak ada Galatia 11. Galatia 1. 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Oke. Alangkah baiknya 2 Korintus, sorry. Itu lagu jalan apa? Judul lagu itu, Bang. Alangkah indahnya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Terus salahnya di mana, Bang? Original teksnya bunyinya seperti apa? Karena dia mengikuti Yesus, maka ikut teladan dia. Oh, nggak bisa. Sejak kapan Yesus mengajarkan penginjilan ke non-Yahudi? Yesus mengutus Paulus dan dia katakan dia akan mengutus Paulus ke orang-orang non-Yahudi. Kata siapa? Kata siapa? Kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan sementara itu adalah hasil penyelidikan? Tentu Lukas tentu bertanya kepada Paulus. Ya, Nah, kalau bertanya itu bukan firman Tuhan. Paulus yang mengalami dan dia menyampaikan apa yang dialami. Ya. Kalau Tambah kacau kan? Tambah kacau. Kalau abang berkata bahwa itu bukan firman Tuhan, ya itu urusan abang, bukan urusan kami. Itu pengakuan Yesus Paulus sendiri di dalam kitab saudara. Paulus mengakui berdasarkan pengalaman pribadi dia, bukan berdasarkan ngarang-ngarang, Bang. Loh, Paulus sendiri mengatakan, apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, aku tidak berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata sebagai orang yang bodoh. Di mana itu berdasarkan firman Tuhan? Ada di kitab saudara. 2 Korintus 11 17. 2 Korintus 11 17. Dalam peraturan 2 Korintus 11 lagi. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut keyakinan. Nah, kita harus tahu dulu, Paulus ini kan dianggap orang bodoh, makanya dia berkata seperti itu. Kita baca dari ayat 15 ya. Hal yang ganjil bagi pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran sesudah mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, janganlah hendak ada orang yang menganggap aku bodoh. Jadi orang-orang yang menganggap, itu konteks ayat 17 ini, konteksnya di ayat 16, Bang. Jangan hendak ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang gini. Jadi kamu memang anggap aku orang bodoh, ya udahlah, anggap saja apa yang aku terima ini sebagai orang bodoh, bukan firman Tuhan. Itu maksud Paulus, bukan berarti Paulus mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Karena latar belakangnya karena orang sudah menganggap Paulus itu orang bodoh, makanya dia mengatakan ya udahlah, anggap saja orang bodoh, apa yang aku sampaikan itu karena kebodohanku. Berarti Anda mengakui Paulus itu nabi dong? Paulus rasul, bukan nabi. Loh, kalau dia bukan nabi, lalu tulisan-tulisannya itu apa? Dia rasul, bukan nabi, Bang. Enggak, pertanyaan saya, kalau dia bukan nabi, tulisan-tulisannya ini dari mana? Tulisan-tulisan ini tentu dari dorongan Roh Kudus, tentu juga dari pengalaman pribadinya bersama Yesus, dan Yesus mengutusnya. Berarti yang diceritakan ini, kalau dia bukan nabi, berarti yang diceritakan ini adalah pengalaman pribadi. Seorang yang menuliskan tentang pengalaman pribadi itu apa namanya? Diari atau apa? Buku diari ya? Karena dalam pelayanan Paulus selalu mengajarkan pengajaran Kristus dengan Taurat. Jadi dia supaya orang mengerti siapa itu Yesus, maka dia selalu menghubungkan Yesus dengan Taurat. Ya, sekarang begini, ketika Yesus melakukan penginjilan, Paulus berada di mana? Ketika Yesus melakukan penginjilan, Ya, Paulusnya di mana? Paulus belum bertobat. Paulus bertobatnya setelah Yesus. Nah, berarti apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel tidak dicatat oleh Paulus, betul?
cerita di kitabnya ini 14-13 kitab ini dari mana? Anda mengatakan pengalaman pribadi. Pengalaman di mana? Paulus Bukan menulis Bung, saya apa tanya dulu, Bung. namanya? Oke. Saya tanya dulu, Bung. Yesus kedatangan keduanya nanti kapan? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua kali belum. Nah, lalu yang kedatangan keberapa kalinya kepada Paulus? Itu bukan datang di akhir zaman yang maksud jadi kedatangan kedua itu kedatangan Kan Yesus terangkat nih, Yesus terangkat ke langit. Kedatangan kedua kalinya nanti di akhir zaman belum datang. Nah, terus yang datang kepada Paulus itu siapa? Kedatangan yang itu penampakan datang secara supranatural. Dengan lihat tujuannya, Bang. Izinkan saya tertawa dulu. Dia menampakkan diri kepada Paulus. Berarti datang, sudah datang. Menampakkan diri kepada Berarti Paulus. sudah datang kan? Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengutus Paulus, bukan. Berarti sudah datang kedua kalinya kan? Beda, Bang. Bukan tujuannya untuk menghakimi dunia. Loh. Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, kata saudara, naiklah dia. Berarti nggak datang-datang. Namanya penampakan diri itu tidak. Berarti dia datang. Berarti kedatangan yang kedua kalinya itu kepada Paulus. Kenapa nggak kiamat? Itu menurut Abah. Saudara saya ini gimana sih? Anda mengatakan kedatangan kedua, enggak dulu. Kedatangan yang kedua itu kedatangan untuk mengakhiri sejarah dunia. Ya. Terus kedatangan yang kepada Paulus ini kedatangan keberapa? Datang kepada Paulus ini dia hanya menampakkan diri kepada Paulus secara pribadi. Pada saat dia menampakkan diri itu dia datang atau hanya halusinasinya Paulus? Alkitab tidak mengatakan, tapi Alkitab mengatakan Tuhan menampakkan diri. Menampakkan berarti dia datang kan? Tuhan itu maha kuasa, Bang Juma. Oke. Berarti Paulus ada di bumi, Yesus ada di mana? Yesus tentu ada di surga dan tentu dia bisa menyatakan yang kemuliaan. Yesus, Tuhan tidak terbatas, Bang. Kalau Yesus ada di surga, berarti ada di langit kan? Lalu Paulus ada di bumi, bagaimana kemudian bisa berbicara? Gimana ceritanya? Kalau Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, tidak harus turun ke bumi dulu ketemu langsung, tidak. Lalu bagaimana cara Paulusnya? Bagaimana cara Paulus yang menerima ini firman yang 14 buku ini? Ya Tuhan menyatakan diri. Ya, menyatakan diri dengan cara apa? Dengan cara apa? Pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus ya. Ada sinar yang mengelilingi Paulus dan Paulus rebah. Dan kemudian kenapa Tuhan memakai Paulus? Paulus itu orang pintar, dia tahu tentang Taurat. Tentu ketika dia bertobat, dia tidak saja belajar Taurat, tapi dia juga pasti mendengar pengajaran-pengajaran dari para murid. Tentu dia hubungkan pengajaran dari para murid tentu dengan Taurat, dan dengan demikian dia mengajarkan. Baik. Ini kita ambil satu contoh di dalam buku-buku yang dibuat Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberi Injil Allah. Pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan pernyataan Paulus ini? Yesus menyatakan pernyataan lewat Roh Kudus. Tentu ketika Roh Kudus berbicara kepada Paulus, tidak mungkin dia harus mengikuti orang lain. Sekarang Roh Kudus, tadi katanya Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Nah sekarang saya tanya, dari Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menyatakan kalimat ini di mana? Oke, baik, Bang Juma, dengar dulu. Kenapa Yesus memanggil Paulus? Karena Yesus tahu Paulus ini orang yang pintar mengerti Taurat, makanya dia panggil. Dan itu Paulus mengajarkan tentang sesuai dengan hikmat yang diberikan kepada dia, dan hikmat itu. Pertanyaan saya bukan mengenai Paulus dipilih. Pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan kalimat ini kepada Paulus? Di mana? Yang jelas, Bang. Loh, kok jelas pula masih kabur ini? Tidak mengatakan ayat itu di mana, tapi yang jelas Tuhan memilih Paulus karena Paulus ini